Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Baiklah, terima kasih teman-teman. Pada kesempatan kali ini adalah kuliah perdana kita pada mata kuliah kritik matan hadis. Dikarenakan kita tidak pernah bertemu, artinya saya belum pernah mengajar teman-teman sekalian, maka saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Fajar Shadiq. Saya sekarang tinggal di perumahan Alam Hijau di Sempusawari, Kaliwates, Jember. Asal saya, kelahiran saya dari kota Bondowoso, tepatnya tinggal di kota Bondowoso. Kemudian riwayat pendidikan saya mondok ya, dari lulus SD itu langsung mondok ke Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Kemudian saya melanjutkan sampai aliyah di sana. Jadi selama 6 tahun saya mondok di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Setelah itu saya kuliah di Mesir di Universitas Al-Azhar selama 5 tahun. Kemudian lulus tahun 2010, pulang dari Mesir. Kemudian setelah itu menempuh jenjang S2 di Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Jadi sekarang saya mempunyai gelar S1 dan S2. S1-nya gelarnya LC, kemudian S2-nya Magister Teologi Islam atau MTHI. Saya berkeluarga, sudah mempunyai 2 orang anak ya. Saya kira itu aja cukup perkenalan pribadi saya. Kemudian mengenai mata kuliah kritik matan hadis ini, teman-teman, jadi memang dalam sejarah Islam itu hadis Nabi Muhammad SAW pembukuannya menempati posisi kedua dalam sejarah. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat itu lebih memperhatikan Al-Quran ya, karena itu wahyu dari Allah yang pertama kali turun, ketimbang hadis Nabi Muhammad yang baru dibukukan kemudian. Jadi kalau Al-Quran memang sejak zaman Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan perhatian baik dari Rasulullah dan para sahabat. Ditulis di berbagai media yang ada pada waktu itu. Ditulis di pelepah kurma, ditulis di bebatuan, ditulis di tulang, kulit hewan, dan lain-lain. Kemudian juga dihafal oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Namun hadis tidak seperti itu ya. Hadis Nabi Muhammad SAW bahkan sejak masa Nabi Muhammad itu terdapat pertentangan masalah boleh atau tidak menulis hadis pada masa Rasulullah. Mungkin kalian sudah sering mendengar tentang hadis pelarangan Al-Quran, di mana hadisnya berbunyi, La taktubu anni ghairal Qur'an, faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu, au kama qala. Jadi janganlah kalian menulis, wahai sahabatku, selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis selain Al-Quran, hendaklah dia menghapusnya. Ini kan secara tekstual seakan-akan hadis ini melarang menulis selain hadis Nabi Muhammad SAW. Walaupun juga ada riwayat yang sampai kepada kita bahwasanya ada sebagian sahabat yang menulis Al-Quran atas inisiatif pribadi, ataupun ada beberapa kejadian-kejadian yang Rasulullah kemudian mengizinkan untuk menulis daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Misalkan ketika seseorang bernama Abu Syah itu
mendengarkan khutbah Rasulullah, kemudian beliau meminta kepada Rasulullah untuk dituliskan. Kemudian Rasulullah bilang, "Uktubu li Abisyah." Wahai sahabatku, tulislah untuk Abisyah. Memang ada seperti itu. Jadi seakan-akan ada kontradiksi kalau Al-Qur'an ini boleh ditulis atau tidak ditulis ya. Artinya nanti akan ada kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an itu memang tidak mendapatkan perhatian utama, tetapi memang secara pribadi dari sebagian sahabat atas inisiatif pribadi sudah ada penulisan Al-Qur'an, penulisan hadis yang dinamakan Shahifah ya, Shahifahnya Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Namun secara resmi yang dilakukan pengumpulan hadis oleh khalifah baru dilakukan pada zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Atas perintah beliau akhirnya menyuruh Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ditakutkan hilangnya hadis dengan meninggalnya para ulama. Baru kemudian pada tahun 100 Hijriah, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, dengan masa rentang waktu yang seperti itu, ini kan hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak mengalami istilahnya beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab membuat hadis-hadis palsu misalkan, disebabkan pertikaian politik yang terjadi pada masa Khalifah Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah ya. Ada carut-marut politik yang akhirnya banyak hadis-hadis palsu, dan ini membuat para ulama tidak serta-merta ketika mendengar ada seseorang yang membawa hadis daripada Rasulullah itu langsung membenarkan. Perlu adanya cek dan recheck, benar nggak ini hadis berasal dari Rasulullah. Makanya nanti akan ada namanya kritik sanad, yaitu dilihat apakah sanadnya itu bersambung kepada Rasulullah. Setiap rawi dari rawi-rawinya itu bersambung sampai kepada Rasulullah. Dan juga kritik matan, apakah dalam matan itu sudah dinilai valid, artinya tidak ada sesuatu yang ganjal di matannya. Untuk kritik sanad ini memang lumayan lebih gampang, artinya lebih banyak dilakukan ya, karena hadis-hadis itu diriwayatkan kepada kita melalui jalur para perawi yang kemudian disebut isnad atau sanad itu. Namun untuk matan itu kan kita melihat esensi dari hadis itu. Kita melihat esensi daripada hadis itu. Kita lihat teks daripada hadis itu. Nah, ini tentunya juga memerlukan penelitian yang lebih dalam dari kita ya. Bahkan ada yang mengatakan ulama hadis kita itu lebih cenderung kepada kritik sanad daripada kritik matan. Walaupun tidak begitu ya, anggapan itu sebenarnya tidak, karena juga dalam hadis itu ada hadis mu'allal misalkan, yang itu juga illat tidak hanya ada dalam sanad, tetapi illat tersebut juga ada dalam matan hadis. Jadi sama-sama menjadi objek kajian kritik hadis. Kemudian teman-teman ketika melihat atau istilah kritik, ini bukan artian kritik dalam bahasa Indonesia ya. Kritik saya mengkritik, maksudnya di sini adalah kritik adalah dalam bahasa Arab maknanya naket. Artinya kita melakukan cek dan recheck, meneliti hadis tersebut. Tidak serta-merta menerimanya tanpa melakukan penelitian atau kritik sanad ataupun kritik matan. Jadi begitu teman-teman. Ini gambarannya kita akan banyak mempelajari tentang kritik matan ini untuk RPS atau silabus mata kuliah kita. Insyaallah akan saya sampaikan kalau sudah selesai, nanti saya sampaikan pada teman-teman. Paling tidak sekarang teman-teman mempunyai gambaran bahwasanya kita akan memfokuskan mata kuliah ini pada kritik matan, artinya pada teks hadis itu, pada isi daripada hadis itu.
daripada misalkan kritik sanad. Mungkin kalian sudah belajar kritik sanad, maka yang sekarang kita pelajari adalah kritik matan, karena hadis itu bukan hanya sanad, hadis itu juga mempunyai matan yang juga perlu kita lakukan penelitian untuk mencek validasi, keabsahan, kesohihan sebuah hadis tersebut. Saya kira demikian sekedar pengantar dari kita. Untuk pertanyaan dan lain-lain bisa teman-teman tanyakan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.